Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Listiana dari kelas akuntansi 3C Universitas Kuningan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sosial lingkungan, saya akan memaparkan materi tentang pengaruh mekanisme corporate governance, kinerja keuangan dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Langsung saja kita bahas yang pertama, ada permasalahan yang diangkat dalam artikel tersebut. Nah, permasalahannya di sini dari CSR. CSR merupakan isu yang semakin umum dalam dunia bisnis di Indonesia. Sering dengan banyaknya CSR diimplementasikan oleh dunia bisnis. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah mengenai pengungkapan praktik CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menegaskan bahwa laporan keuangan harus melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu, munculnya konsep ISR disebabkan karena adanya keterbatasan dalam pelaporan tanggung jawab sosial konvensional, sehingga muncul kerangka konseptual ISR yang sesuai dengan konsep syariah. Konsep ISR tidak hanya membantu dalam proses pengambilan keputusan bagi para muslim, tetapi juga membantu perusahaan dalam melaksanakan pemenuhan. Selanjutnya kita bahas tentang teori yang terdiri dari 2 poin, yaitu yang pertama, ada teori legitimasi menurut Zubek dan Masyar tahun 2015 yang mengasumsikan mengenai teori legitimasi bahwa keberadaan perusahaan bisnis untuk mempertimbangkan hak-hak masyarakat luas, tidak hanya orang-orang yang ada di dalam perusahaannya saja. Yang kedua, ada Syariah Enterprise Theory atau bisa disingkat SET. Penelitian ini didasari oleh Syariah Enterprise Theory yang menjelaskan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu, manusia sebagai wakilnya, memiliki konsekuensi meski patuh terhadap semua hukum-hukumnya. ISR dalam hal ini merupakan amanah dan pemenuhan kewajiban sebagai makhluk Allah yang tidak terlepas dari tujuan Islam. Selanjutnya ada hipotesis yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang kedua, independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang ketiga, ada komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang keempat, ada profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Dan yang terakhir, ada kinerja lingkungan berpengaruh positif juga terhadap pengungkapan ISR. Lalu di sini ada hasil pengujian hipotesis. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris atau H1, profitabilitas atau H4, dan kinerja lingkungan atau H5 berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Artinya bahwa untuk hipotesis H1, H4, dan H5 itu diterima. Sedangkan variabel independensi Dewan Komisaris atau H2 dan Komite Audit atau H3 tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Artinya bahwa untuk hipotesis H2 dan H3 itu ditolak. Selanjutnya ada populasi dan sampel pada penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan syariah yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES dan mengikuti Proper tahun 2011-2015
Penentuan sampel dengan metode purposive sampling, yaitu dengan kriteria perusahaan yang secara berturut-turut masuk dalam DES tahun 2011-2015. Mengikuti Proper pada tahun 2011-2015 mempublikasikan annual report tahun 2011-2015 dan memiliki data-data lengkap terkait variabel yang digunakan pada penelitian ini. Sampel yang memenuhi kriteria untuk penelitian ini sebanyak 31 perusahaan syariah dikalikan 5 tahun atau 2011 sampai 2015, maka total sampel yang diteliti yaitu sebanyak 155 sampel. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Sedangkan untuk variabel independensi dengan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.